Islam anak usia dini. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roinatul Mukaromah dengan NIM 19104030081. Dalam tugas ujian tengah semester kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang manajemen keuangan lembaga RA. Nah, apa yang kita bahas? Pembahasan kali ini, yang pertama ada pengertian, mulai dari pengertian lembaga RA dan juga manajemen keuangan. Lalu yang kedua ada tujuan manajemen keuangan. Yang ketiga ada sumber dana dari keuangan lembaga RA tersebut. Lalu yang keempat ada prinsip manajemen keuangan. Dan yang terakhir ada kegiatan manajemen keuangan. Mari kita mulai yang pertama, pengertian lembaga RA. Pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Rodotul Atfal yang selanjutnya disingkat RA adalah lembaga pendidikan anak usia dini yang berada pada jalur formal sederajat dengan taman kanak-kanak atau TK yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 tahun sampai dengan 6 tahun. Selanjutnya langsung saja kita membahas tentang pengertian manajemen keuangan dalam lembaga pendidikan. Nah, sebagai pengantar, kita akan membahas tentang pentingnya uang dalam lembaga pendidikan. Jadi, salah satu komponen penting dalam lembaga RA adalah uang. Mengapa demikian? Sebab uang merupakan komponen yang ikut menentukan keberhasilan program pendidikan RA. Dengan adanya uang, semua penyelenggaraan pendidik di RA dapat dibiayai. Ketersediaan sarana-prasarana pembelajaran juga dapat terlengkapi. Karena demikian pentingnya, RA perlu secara terus-menerus mencari sumber keuangan sehingga diperoleh dana yang sebanyak-banyaknya untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan tersebut. Setelah RA mendapat uang, lalu uang tersebut harus dimanfaatkan seefisien mungkin dan dikelola secara tertib dan bertanggung jawab. Dalam hal itu, RA sangat memerlukan adanya manajemen keuangan yang tepat. Berikut ini pengertian manajemen keuangan menurut Depdiknas atau Departemen Pendidikan Nasional tahun 2000. Manajemen keuangan pendidikan adalah suatu tindakan pengelolaan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan yang ada di lembaga pendidikan. Adapun menurut para pakar administrasi pendidikan, manajemen keuangan pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pemerolehan dan pendayagunaan uang secara tertib, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Nah, kita dapat ambil poin pentingnya dari beberapa pemaparan pengertian tadi. Yang pertama, manajemen keuangan merupakan keseluruhan proses upaya untuk memperoleh dan mendayagunaan semua dana. Maksudnya yaitu yang pertama, mencari sebanyak mungkin sumber-sumber keuangan. Lalu yang kedua, menggunakan semua dana yang tersedia atau diperoleh tersebut hanya untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan di RA. Lalu poin penting yang kedua adalah penggunaan semua dana RA harus efektif dan efisien. Selain itu, penggunaan semua dana RA harus tertib dan mudah dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terkait. Adapun tujuan manajemen keuangan, yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang ketiga, meminimalisir penyalahgunaan anggaran sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, adapun sumber dana yang diperoleh sebagai pemasukan lembaga RA itu berasal dari pemerintah atau biasa disebut dengan BOP PAUD, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Hal-hal terkait terdapat pembahasan lebih lanjut. Kemudian, sumber dana yang kedua dari wali murid. Hal ini maksudnya SPP yang dibayarkan setiap bulannya oleh wali murid. Kemudian sumber dana yang ketiga dari masyarakat. Maksudnya, ketika ada seorang yang sukses ingin menjadi donatur yang setia dan senantiasa ikut dalam menyejahterakan lembaga RA tersebut. Sumber dana yang keempat ada dari wirausaha lembaga RA itu sendiri. Misalnya,
menyediakan jasa sewa gedung, ataupun mempunyai koperasi. Lalu sumber dana yang terakhir dari program kegiatan. Ketika lembaga RA mengadakan kegiatan seperti lomba mewarnai, lomba adzan, atau apapun, pasti mempunyai dana dari sponsor-sponsor. Setelah itu, pasti ada sisanya, jadi sisa tersebut bisa digunakan untuk sumber dana pemasukan lembaga RA. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen keuangan. Yang pertama harus transparan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan, yang transparan berarti adanya keterbukaan sumber keuangan beserta jumlahnya, rincian penggunaan, dan juga pertanggungjawabannya harus jelas, sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Pemerolehan informasi yang didapatkan dengan mudah juga dapat menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah. Kemudian prinsip yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah. Lalu prinsip yang ketiga, efektivitas. Efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Kemudian prinsip yang keempat ada efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan dan keluaran atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan juga biaya. Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Kemudian memasuki pembahasan selanjutnya ada kegiatan manajemen keuangan di RA. Kegiatan yang pertama, adanya perencanaan anggaran tahunan. Anggaran itu sendiri merupakan perkiraan atau taksiran. Perencanaan anggaran tahunan dalam lembaga RA mencakup perencanaan anggaran pendapatan dan belanja dalam 1 tahun. Terdapat 2 kegiatan pokok yang harus dilakukan kepala sekolah RA bersama guru-guru dan anggota staf lainnya, yakni penyusunan rencana pendapatan berupa pengidentifikasian sumber keuangan dan pembuatan perkiraan dana, dan juga penyusunan pembelanjaan meliputi segala aktivitas perencanaan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan semua program RA dalam tiap tahunnya. Lalu yang kedua, pengadaan anggaran. Pengadaan anggaran adalah segala upaya lembaga RA untuk mendapat pemasukan dana dari sumber-sumber keuangan. Beberapa bentuk kegiatan pengadaan anggaran dalam rangka mendapatkan tambahan dana adalah sebagai berikut. Dengan cara pengajuan rencana anggaran tahunan kepada yayasan penyelenggaraan RA, pengajuan permohonan bantuan dana kepada pemerintah, orang tua murid, dan juga bisa kepada badan sosial. Dan yang bisa dikreatifkan juga dengan cara merealisasikan program wira swasta lembaga RA itu sendiri. Kegiatan yang ketiga yaitu pendistribusian anggaran. Pendistribusian anggaran adalah penyaluran anggaran kepada unit-unit tertentu di lembaga RA. Ada 2 kegiatan dalam pendistribusian anggaran di RA, yakni penyusunan lokasi anggaran dengan berpedoman pada rincian rencana pembelanjaan yang terdapat dalam rencana anggaran tahunan yang telah disusun. Kemudian ada penyerahan anggaran kepada semua pihak. Kegiatan yang keempat, pelaksanaan anggaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh setiap warga di sekolah, semua penggunaan dana yang tersedia itu harus disesuaikan dengan rencana anggaran tahunan yang telah disusun oleh lembaga. Kemudian, semua pembelian atau pengeluaran itu harus dilengkapi oleh kwitansi. Dan yang terakhir, semua penggunaan dana RA harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan yang kelima ada pembukuan keuangan. Pembukuan keuangan harus dilakukan secara teratur dan rapi sehingga mudah dibaca, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan. Proses pembukuan keuangan di TK atau RA itu meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut. Penyusunan daftar anggaran, lalu pembukuan kas, dan juga pendokumentasian bukti penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya kegiatan yang terakhir, pengawasan dan pertanggungjawaban.
Hal ini dilakukan untuk mengetahui semua pelaksanaan anggaran yang telah berjalan apakah sesuai dengan anggaran yang direncanakan atau tidak. Ada dua macam pengawasan keuangan di lembaga RA. Ada pengawasan fungsional, yakni pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang secara resmi memang berfungsi sebagai pengawas, dan juga pengawasan melekat yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam lembaga RA itu sendiri. Nah, beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan pengawasan keuangan di RA tersebut, pengawas mempelajari rencana anggaran yang telah disusun oleh RA. Kemudian pengawas mempelajari semua catatan yang ada di dalam buku kas serta bukti-bukti sahnya. Kesimpulan dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan tadi, ataupun hal-hal penting yang sangat perlu kita pahami dalam manajemen keuangan di RA, yang pertama bahwa sumber dana pendidikan di RA itu tidak sedikit, tidak hanya dari pemerintahan atau yayasan yang menaungi, melainkan lembaga RA dapat secara kreatif mencari sumber-sumber dana lainnya dalam rangka menjaga eksistensi sebagai lembaga pendidikan prasekolah. Namun, dalam upaya memperoleh dana pendidikan dari berbagai sumber dana, hendaknya lembaga RA mencari dana yang tidak mengikat lembaga itu sendiri. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, dengan menciptakan wirausaha atau menyelenggarakan program kegiatan, dan sebagainya. Lalu, hal penting yang kedua ada dana pendidikan yang tersedia atau ada harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Efektif di sini berarti semua dana yang ada digunakan semata-mata untuk pendidikan RA, sedangkan efisien berarti dana yang tersedia berapapun banyaknya harus didayagunakan sehemat mungkin. Dan dianjurkan agar setiap pendayagunaan dana selalu didahului dengan kegiatan perencanaan anggaran. Lalu, hal penting yang ketiga, ada semua manajemen keuangan di RA hendaknya didasarkan pada peraturan perundang-undangan keuangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Hal penting selanjutnya yang keempat atau terakhir, ada pelaksanaan manajemen keuangan di RA merupakan tanggung jawab kepala RA, namun pelaksanaannya dapat melibatkan guru-gurunya. Misalnya saja, dalam penyusunan RAPB atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja RA, sebenarnya tanggung jawab kepala RA, namun kepala RA dapat mengajar guru-guru dan pesuruhnya dalam rapat penyusunan anggaran untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja lembaga tersebut. Selanjutnya, hal yang tak kalah penting untuk menunjang manajemen atau pengelolaan keuangan yang baik, kepala sekolah atau kepala lembaga RA hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, perlengkapan administrasi keuangan yang meliputi adanya tempat khusus untuk menyimpan perlengkapan administrasi keuangan, memiliki alat hitung, dan memiliki buku-buku yang dibutuhkan seperti buku kas umum, buku kas pembantu pemasukan, buku kas pembantu pengeluaran, buku laporan keuangan, dan juga kartu iuran SPP para murid. Lalu memiliki RAPBS. Lembaga RA harus punya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah dalam mengelola keuangan. RAPBS ini harus disahkan oleh pihak berwenang serta terdapat rincian programnya. Dan yang terakhir, pengadministrasian keuangan, maksudnya sekolah harus memiliki catatan logistik berupa uang atau barang sesuai dengan anggaran dan sumber dana. Memiliki buku setoran ke bank atau yayasan, memiliki daftar penerimaan gaji atau honor guru dan tenaga lainnya, dan juga harus memiliki laporan keuangan triwulan dan terima kasih materi yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tugas ini diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.